Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini 21 September 2023 bersama saya Julius Yusak Ranimpi. Menyambut tahun politik 2024, sosok atau figur pemimpin yang ideal bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia sering menjadi perbincangan. Sudah banyak survei dan harapan yang terlontar untuk mendeskripsikan figur pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Namun ketika berbicara pemimpin, tentu kita tidak bisa mempersempit konteks dan makna pemimpin hanya dalam arena politik saja. Kita perlu menyadari bahwa setiap kita, masing-masing kita adalah pemimpin di dalam konteksnya masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi pemimpin Kristen? Dalam konteks seperti itulah bacaan kita pada hari ini, yaitu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 akan sangat signifikan. Saya akan bacakan bagi kita semua 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, paling tidak ada 3 poin atau 3 hal yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita ambil sebagai bagian refleksi bagi kita untuk memahami fungsi dan peran kita sebagai pemimpin di dalam konteks kita masing-masing. Yang pertama, seorang pemimpin harus sadar bahwa ia dipilih, mendapat jabatan, dan diberi kepercayaan oleh Allah. Jadi apa yang dia miliki atau yang kita miliki itu tidak pernah lepas dari pemberian Allah, kepercayaan Allah. Atas dasar itulah kita boleh berbangga, namun tidak boleh tinggi hati. Kita bangga di dalam kerendahan hati bahwa kita dipakai oleh Allah untuk menjadi pelayannya. Yang kedua, seorang pemimpin harus berani membuang segala sesuatu yang mempermalukan dirinya sendiri, yang tersembunyi di dalam hidupnya. Karena sebenarnya musuh yang sesungguhnya adalah diri sendiri ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan. Orang lain dan lingkungan eksternal tidak akan pernah bisa menjatuhkan diri kita atau seorang pemimpin. Tetapi sejarah mencatat dan membuktikan bahwa kejatuhan seorang pemimpin seringkali dan acap kali terjadi karena dirinya sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus menyatakan diri atau menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang setia kepada Tuhan. Ia tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur, tidak munafik. Pemimpin adalah sosok yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Dan pelayanan bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Pelayanan adalah hal yang sangat serius. Oleh karena itu, seorang pemimpin jangan hanya bisa bicara tetapi tidak pernah melakukan apa yang dibicarakan. Seorang pemimpin dituntut untuk menunjukkan konsistensi dan koherensi di dalam pikir dan perbuatan yang sesuai dengan perkenan Tuhan. Dengan kata lain, pemimpin Kristen adalah saksi Kristus. Dari 3 poin ini, maka kita bisa melihat bagaimana sebenarnya masing-masing kita memiliki tanggung jawab di dalam setiap tugas dan peran kita sebagai seorang pemimpin, dimanapun kita ditempatkan. Tuhan kiranya menolong kita untuk bisa memampukan kita dalam melakukan tugas dan panggilan sebagai seorang pemimpin di dalam konteks kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih.
atas perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik, untuk menjadi saksi Tuhan yang baik di dalam konteks kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami sepanjang hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.